Selamat pagi teman-teman. Shalom. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Hari ini hari Jumat, tanggal 19 Juni 2020. Perjalanan ke kantor. Seperti biasa ini rute yang pendek. Jadi dengan rute yang pendek akan membahas apa? Kita lihat apa yang terlintas ya teman-teman ya. Kita akan keluar dari komplek ini dulu. Setelah melewati pos security, baru kita bisa ngobrol ya. Oke teman-teman, hari ini dengan rute yang pendek saya akan membahas mungkin sesuatu yang pendek juga ya. Sampai hari ini teman-teman, ini masih masa apa ya, kalau orang mungkin berkata ya, dari pemerintah juga begitu ya, berkata bahwa ini adalah new normal. Jadi kenormalan yang baru gitu ya. Apapun namanya, ini adalah sebuah perubahan. Keadaan yang berubah, yang tidak seperti sebelum-sebelumnya ya, tidak seperti biasanya. Kalau saya, daripada memberikan istilah new normal pada masa pandemik yang belum berakhir ini, pandemik COVID-19, saya lebih suka berkata bahwa ini adalah masa adaptasi. Jadi perubahan itu akan selalu ada teman-teman. Perubahan akan terus ada ya. Zaman terus berubah, tahun-tahun terus berubah. Tapi kemampuan kita beradaptasi lah yang akan menentukan apakah kita bertahan, apakah kita kemudian tidak dapat bertahan. Ya, mungkin saya berkata bertahan dalam konteks apa? Ya mungkin banyak ya, mungkin secara finansial, ekonomi, apalagi pelaku bisnis begitu. Kemudian juga kesehatan juga harus dijaga, ekstra hati-hati. Asupan gizi harus cukup ya, itu penting. Nah, tidak dapat disangkal teman-teman, pada hari-hari ini adalah masa-masa yang sulit, dimana saya pribadi memiliki kawan-kawan. Mereka banyak juga yang pada akhirnya tidak mendapatkan salary full gitu dari pekerjaannya, dari tempat dia bekerja. Bahkan ada pemangkasan besar-besaran, PHK, karena perusahaan pada akhirnya tidak dapat survive dalam keadaan seperti ini. Penjualan menurun, kemudian ya hal-hal seperti itu. Mau tidak mau itu harus dialami, dan semua sebenarnya terkena imbasnya ya. Entah itu besar atau kecil, semua kena imbasnya. Nah, dalam keadaan seperti ini banyak orang yang kehilangan semangat ya. Banyak juga yang kehilangan apa namanya, antusias, menjadi putus asa, menyerah dengan keadaan. Ya, itu banyak sekali yang mengalami seperti itu. Nah, kita bagaimana? Jadi saya pikir begini, ketahanan kita dalam menanggung sesuatu ya, dalam konteks ini adalah apakah kita dapat bertahan dalam situasi seperti ini, itu tergantung apakah kita memiliki antusias atau tidak ya. Apakah kita didikte oleh perubahan ataukah kita yang memimpin perubahan itu. Jadi kalau kita bisa berevolusi, artinya bisa beradaptasi ya, setelah kita menganalisa keadaan ya, kemudian kita bisa evaluasi lalu beradaptasi, itu penting. Seharusnya kita dapat memimpin perubahan, kita yang membuat perubahan. Dalam keadaan yang berubah, kita pun juga bisa membuat perubahan, beradaptasi begitu dengan keadaan. Tapi kalau kita memilih didikte oleh keadaan, kemudian keadaan yang membawa kita pada mungkin kegagalan dalam bisnis ya kan,
mungkin membawa kita pada keputusasaan. Nah, kitab Ayub berkata, bahkan Ayub yang hebat itu berkata begini waktu itu, semangatku telah patah, umurku telah habis, dan sekarang tersedia bagiku kuburan. Jadi Ayub seolah-olah waktu itu karena keputusasaannya, ya, karena waktu itu dalam keadaan semangatnya yang patah, seolah-olah tidak ada harapan lagi, ya, tidak ada semangat lagi, tidak ada antusias lagi. Nah, keadaannya seperti itu tidak bisa didiamkan, teman-teman. Itu tidak bisa kita anggap sebagai sesuatu yang biasa dan dapat kita toleransi. Kitab Amsal juga berkata, orang yang semangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang memulihkan semangat yang patah? Itu Amsal berkata begitu. Saya ulangi lagi, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang memulihkan semangat yang patah? Jadi betapa penting sebuah semangat atau antusias. Bertolak belakang dengan keadaan Ayub tadi, bahwa ketika semangatnya telah patah, dia merasa tahun-tahunnya telah habis, umurnya telah habis, dan dia menunggu kematian. Sekarang tersedia bagiku kuburan, dia berkata begitu. Jadi apakah kita pada hari-hari ini tetap memiliki semangat atau tidak? Apakah kita hari-hari ini tetap memiliki antusias atau tidak? Ya, saya selalu berkata begini, iman yang benar itu tidak didikte oleh keadaan. Iman yang benar tidak dikendalikan oleh keadaan. Iman yang benar mengendalikan keadaan. Ya, jadi biarlah kita memiliki iman yang seperti itu, memiliki semangat yang seperti itu, sehingga kita bisa survive, ya. Kita bisa menaklukkan segala situasi, ya kan. Jadi biarlah kita menjadi orang-orang yang berkemenangan, ya, dalam segala keadaan. Ya, tentu saja kita tidak mengandalkan diri sendiri, karena Tuhan yang memelihara hidup kita. Kalau kita memiliki kekhawatiran, 1 Petrus 5 juga berkata bahwa serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya, sebab Tuhanlah yang memelihara hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Have a nice day, ya, pada hari ini. Selamat beraktivitas, teman-teman. Saya sudah sampai di tempat tujuan saya. Haleluya.